Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Sudah bawa Yamaha finish dekati podium, Jack Miller, Roma tidak dibangun dalam sehari. Pembalap prima Yamaha, Jack Miller perlahan mulai membuktikan ucapannya untuk membawa Yamaha kembali ke puncak. Dia finish kelima di MotoGP Americas 2025. Hasil manis baru saja didapatkan Miller bersama tim barunya di seri ketiga MotoGP Americas 2025 di Circuit of the Americas Kota. Mantan pembalap Ducati dan KTM itu berhasil memperoleh finish P5 yang sejauh ini jadi finish terbaik Yamaha dalam 2 musim terakhir. Aksi Miller yang langsung tancap gas di atas Izzer Mowan memang sudah terlihat sejak awal musim. Bahkan di sesi tes pramusim, penampilan rider asal Australia itu juga cukup menjanjikan. Di 2 seri perdana dia sempat apes dengan crash dan berbagai masalah, tapi kemarin di Austin, Texas, Miller sukses memanfaatkan kesempatan. Tidak bisa dipungkiri olehnya bahwa keberhasilan finish kelima tidak lepas dari faktor keberuntungan. Kekacauan di awal starting grid yang membuat start ditunda, menjadikan Miller selamat dari pilihan ban yang salah. Dari awalnya memilih ban lintasan basah, dia ikut ganti motor dengan ban slick untuk lintasan kering karena cuaca mulai cerah. Berhasil membawa Yamaha finish 5 besar, bahkan dari posisinya sebagai pembalap tim satelit, membuat ucapan Miller yang sejak awal berbicara tentang kemajuan Mowan, perlahan terbukti. Dari aksinya di lintasan, Mowan kembali terlihat gahar. Bahkan penampilannya lebih baik dari pembalap andalan utama pabrikan Iwata, Fabio Quartararo yang sudah mengenal DNA Mowan lebih awal. Tetapi, Miller berulang kali tetap mengingatkan bahwa kemajuan ini tidak bisa langsung membuat dia dan tim latah untuk terus mengejar hasil yang sama. Semua faktor masih sangat berpengaruh untuk seri-seri selanjutnya. Roma tidak dibangun dalam sehari, kata Jack Miller dikutip dari Speedweek. Tetapi hari ini menjadi jelas bahwa Yamaha juga melakukan banyak hal dengan benar. Dan bahwa proyek pengembangan tersebut memiliki beberapa aspek yang baik. Mowan bekerja dengan baik di sini dan saya pikir kami mendapatkan hasil yang terbaik, tuturnya. Hasil finish P5 membuat Miller semakin optimistis menyambut seri Qatar yang akan berlangsung pada bulan April. Di sirkuit Losail, dia berharap kecocokan mesin motor Yamaha akan semakin membantu. Hasil itu memotivasi, kata dia. Bahkan jika kita melihat balapan di Qatar, saya berpendapat bahwa Yamaha tentu lebih cocok di sana daripada di Argentina, katanya percaya diri. Marc Marquez wajib waspada, legenda MotoGP percaya Francisco Bagnaia telah bangkit. Legenda MotoGP, Alex Criville ikut berbahagia saat melihat Francisco Bagnaia memenangkan MotoGP Amerika Serikat 2025. Bagi Criville, hasil itu sekaligus menjadi sinyal bahaya untuk Marc Marquez karena kini Bagnaia sudah menemukan pengaturan motor terbaiknya. Seperti diketahui, Bagnaia berhasil merebut kemenangan pertama di musim ini saat mentas di MotoGP Amerika Serikat 2025. Rider yang akrab disapa Pecco itu ungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio pada balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas Kota, Senin tanggal 31 Maret tahun 2025, dini hari WIB. Bagnaia sukses mengamankan podium tertingginya di musim ini karena tak luput dari insiden Marc Marquez. Marquez harus terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9, sehingga Pecco yang berada tepat di belakangnya langsung merangsek naik. Meski begitu, Criville menyanjung kinerja Bagnaia. Dia mengatakan kalau Pecco berhasil menemukan kembali performa terbaiknya setelah melempem di 2 seri balapan sebelumnya. Pecco akhirnya menemukan momentumnya. Saya rasa dia memiliki semua data dari pembalap Ducati, terutama dari Marc. Timnya menganalisis data tersebut dan mencoba memberikan yang terbaik agar Pecco bisa kembali ke performa terbaiknya, ujar Criville, dilansir dari Motosan, Rabu, tanggal 2 April tahun 2025. Criville melihat Bagnaia sangat nyaman mengendarai kuda besinya pada saat balapan berlangsung. Menurutnya, penampilan Pecco di kota adalah yang terbaik sejauh ini. Ketika seorang pembalap terlihat kaku dan tidak lepas, itu berarti ada sesuatu yang salah. Tapi pada hari Minggu, Pecco terlihat mengendalikan motor dengan bebas, penuh semangat, dan memaksimalkan potensinya, ujarnya. Dia melakukan apapun yang dia inginkan dengan Ducati, dan sejauh ini belum pernah terlihat sebaik ini, sambungnya. Lebih lanjut, Criville mengungkapkan Bagnaia telah menemukan setelan terbaik pada motornya. Dia cukup yakin murid Valentino Rossi itu bisa kembali meraih hasil positif di seri balapan MotoGP Qatar dan Spanyol, yang menjadi sirkuit terkuatnya.
Saya pikir dia telah menemukan setelan motor yang ideal, dan sekarang ia akan menghadapi sirkuit yang lebih menguntungkannya, seperti Qatar dan Jerez, tutur Criville. Bagnaia dan para rider kelas utama lainnya akan kembali balapan di MotoGP Qatar 2025. Seri balapan keempat itu bakal digelar di sirkuit Lusail pada 11–13 April tahun 2025. Catatan Dalikna untuk Aldeguer setelah hasil mengecewakan di Austin. Pembalap berusia 20 tahun tersebut, hampir menyelesaikan akhir pekan yang luar biasa di Circuit of the Americas kota, di mana ia menjadi bintang di bagian akhir balapan MotoGP. Aldeguer naik posisi, menyalip para pesaing, dan melaju lebih cepat daripada yang lain. Hingga akhirnya, ia terjatuh dengan kurang dari 2 lap tersisa. Balapan ini memberi saya kepercayaan diri yang tinggi. Saya melaju lebih cepat dari Franco Morbidelli. Tanpa kecelakaan itu, saya mungkin akan finish di urutan keempat, ujar rider Gresini yang masih terpacu adrenalinnya di akhir balapan. Di Qatar, saya pikir saya akan bisa mencoba lagi. Aldeguer, yang lolos ke Q2, memulai balapan dari posisi ke-12. Meskipun situasi di Austin saat itu kacau, dia tetap tenang dan mendapatkan 2 posisi di lap pertama lalu 1 posisi di lap berikutnya, melesat ke P8 di lap ketiga setelah berhasil mendahului Johan Zarco. Setelah bertarung dengan Pedro Acosta, Vermin mulai meningkatkan kecepatannya, mencatatkan 2 lap yang sangat cepat, pukul 2:2, 4 dan pukul 2:2, 363, lap terbaiknya dan tercepat pada saat itu, mendapatkan 2 posisi ke-6 dan makin dekat dengan Morbidelli dan Jack Miller. Namun, tepat di awal lap ke-17, 2 lap menjelang akhir, ia malah terjatuh. Saya terjatuh karena tidak waspada, terlalu percaya diri. Di tikungan 15, Anda tahu bahwa Anda harus menyelamatkan diri atau terus melaju, untuk mencapai tujuan, yaitu finish keempat, katanya. Saya melihat Pecco berlari dan itulah mengapa saya melakukan hal yang sama, karena saya juga memiliki kompon basah. Saya berlari dan membawa motor kedua di tengah. Detak jantung saya lebih cepat saat itu, saat berlari dengan berjalan kaki, daripada sepanjang balapan, tuturnya sambil tertawa. Dari apa yang terjadi pada Marquez, Anda belajar bahwa tidak ada seorang pun, bahkan dia, yang mengalahkan kita semua, bisa bersantai. Dia tidak beruntung karena melewati piano sepanjang akhir pekan. Dalikna, berbicara di akhir balapan di Austin dan, di antara hal-hal lainnya, dia juga ingin memberikan pidato yang mendukung Aldeguer, yang telah menerima beberapa kritik atas awal musim yang kurang baik. Penampilan luar biasa dari pembalap Spanyol di Austin, yang, bagaimanapun, tidak menghasilkan poin. Aldeguer adalah pembalap yang kami pilih, yang telah kami ikuti sejak lama, jadi saya senang melihatnya gembira di atas motor, ujar Dalikna. Namun, saya menyesal ia terjatuh saat balapan menyisakan 2 putaran lagi, karena meskipun performanya bagus, pada akhirnya poin itu penting. Kemudian, ketika melihat klasemen dan melihat dirinya berada di belakang, ia pasti tidak akan senang. Jadi akan lebih baik bagi moralnya untuk finish di akhir, tetapi saya pikir dia masih memiliki balapan yang hebat dan saya senang dia bersama kami. Aldeguer hanya mengoleksi 3 poin sejauh musim ini, 22 poin lebih sedikit dari rookie lainnya, Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia.